Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM A1C223044. Saya dari kelas B. Video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Untuk memenuhi tugas UAS dari dosen pengampu Irwan SH.MH. Yang pertama, pengertian wawasan Nusantara dan geopolitik. A. Pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Jadi, wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, dan tanggapan indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi, Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Sedangkan secara terminologis, wawasan Nusantara menurut beberapa pandangan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek hubungan yang beragam. B. Menurut GBHN 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. C. Menurut kelompok kerja wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi TAP MPR yang dibuat Lemhanas tahun 1999, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serta beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, secara sederhana, wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. B. Pengertian geopolitik. Geopolitik secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu geo, yang berarti bumi dan tidak lepas dari pengaruh letak serta kondisi geografis bumi yang menjadi wilayah hidup. Geopolitik dimaknai sebagai penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografis wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Istilah geopolitik pertama kali diartikan oleh Friedrich Ratzel sebagai ilmu bumi politik atau political geography, yang kemudian diperluas oleh Rudolf Higelin menjadi geografisikal politik, disingkat menjadi geopolitik. Kedudukan wawasan Nusantara dan geopolitik. A. Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah dengan menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam paradigma nasional, kedudukan wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. 2. Undang-Undang 1945 adalah landasan konstitusi negara yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional. 3. GBHN atau garis-garis besar haluan negara sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional yang berkedudukan sebagai landasan operasional. B. Kedudukan geopolitik. Kedudukan geopolitik dalam ilmu pengetahuan merupakan cabang dari geografi manusia yang lebih mencakup pada politik dan ilmu geografis. Peran-peran dan fungsi dari geopolitik adalah yang pertama, berusaha menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi alam yang tersedia. Kedua, menghubungkan kebijakan suatu pemerintah dengan situasi dan kondisi alam. Yang ketiga, menentukan bentuk dan corak politik luar dan dalam negeri. Keempat, menggariskan pokok-pokok haluan negara, misalnya pembangunan. Kelima, berusaha untuk meningkatkan posisi dan kedudukan suatu negara berdasarkan teori negara sebagai organisme dan teori-teori geopolitik lainnya. Keenam, membenarkan tindakan-tindakan ekspansi yang dijalankan oleh suatu negara. Latar belakang wawasan Nusantara. Latar belakang lahirnya wawasan Nusantara erat kaitannya dengan kondisi geografis, sejarah, dan sosial politik bangsa Indonesia. Indonesia dengan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga kesatuan dan integritas wilayah. Sebagai negara kepulauan yang strategis, Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga kedaulatan wilayah laut yang luas, terutama di tengah tekanan globalisasi dan persaingan geopolitik antar negara. Pada era prakemerdekaan, Indonesia mengalami penjajahan oleh beberapa bangsa asing yang mengeksploitasi sumber daya dan memecah belah persatuan rakyat Indonesia. Sejarah panjang ini mempengaruhi pola pikir dan pandangan bangsa terhadap pentingnya menjaga keutuhan wilayah. Pasca
kemerdekaan, tantangan internal dan eksternal terus hadir, mulai dari gerakan separatisme, gangguan dari pihak asing, hingga perkembangan global yang menuntut Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam kancah internasional. Selain itu, latar belakang wawasan Nusantara juga dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia yang berada di persimpangan antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, yang menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang sangat strategis dalam perdagangan internasional, militer, dan diplomasi. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Sebagai konsep geopolitik, wawasan Nusantara mencakup beberapa aspek yang saling berkaitan. Yang pertama, kesatuan wilayah. Wawasan Nusantara menekankan bahwa wilayah Indonesia, baik darat, laut, maupun udara, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ini berarti setiap kebijakan harus didasarkan pada prinsip keutuhan wilayah negara, sehingga tidak ada bagian yang merasa terpinggirkan atau diperlakukan berbeda. Kedua, kesatuan sosial dan budaya. Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya menjadikan kesatuan sosial budaya sebagai elemen penting. Dalam wawasan ini, kebijakan geopolitik Indonesia harus mampu mengakomodasi perbedaan tanpa mengabaikan persatuan nasional. 3. Kesatuan ekonomi. Wawasan Nusantara juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, sehingga tidak ada kesenjangan ekonomi yang signifikan antara daerah pusat dan daerah perifer. 4. Kesatuan politik. Dalam bidang politik, wawasan Nusantara menekankan kesatuan politik nasional. Di dalam segala keputusan politik yang diambil harus berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan. Yang kelima, kesatuan pertahanan dan keamanan. Salah satu tujuan utama wawasan Nusantara adalah menjaga keutuhan dan kedaulatan negara dari ancaman eksternal maupun internal. Setiap wilayah Indonesia dianggap sebagai bagian internal dari pertahanan negara. Perwujudan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara diwujudkan melalui berbagai kebijakan nasional dan program-program pembangunan yang berfokus pada persatuan dan kesatuan bangsa. Deklarasi ini menyatakan bahwa laut di antara pulau-pulau Indonesia adalah bagian internal dari wilayah Indonesia. Beberapa wujud konkret dari wawasan Nusantara adalah yang pertama, Deklarasi Juanda pada tahun 1957, sehingga Indonesia memiliki hak kedaulatan atas seluruh wilayah laut yang menghubungkan pulau-pulau tersebut. Yang kedua, Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE. Indonesia secara aktif memperjuangkan dan mempertahankan haknya atas ZEE yang memberikan hak eksklusif pada negara untuk mengelola sumber daya alam di wilayah laut sejauh 200 mili dari garis pantai. Yang ketiga, membangun infrastruktur di daerah terpencil dan perbatasan. Pemerintah Indonesia harus meningkatkan pembangunan di wilayah perbatasan dan daerah terpencil sebagai upaya untuk menjaga integritas wilayah dan mendorong pemerataan pembangunan. 4. Penegakan hukum maritim. Sebagai negara kepulauan, Indonesia terus memperkuat penegakan hukum di wilayah perairannya, termasuk memberantas aktivitas ilegal seperti illegal fishing dan penyelundupan. Kelima, kerjasama internasional. Dalam bidang politik luar negeri, Indonesia mengedepankan prinsip non-blok dan memperkuat kerjasama regional di ASEAN, serta berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia melalui keterlibatan di PBB. Otonomi negara dalam bingkai wawasan Nusantara. Dalam kerangka wawasan Nusantara, otonomi negara berperan penting untuk memastikan bahwa setiap daerah di Indonesia dapat mengembangkan potensinya sendiri dengan tetap menjunjung tinggi prinsip persatuan nasional. Penerapan otonomi daerah di Indonesia yang dimulai sejak tahun 1999 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintah serta memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengelola sumber daya dan kebutuhannya sesuai dengan kearifan lokal. Namun, wawasan Nusantara menegaskan bahwa otonomi daerah harus tetap berada dalam bingkai NKRI. Pemerintah pusat dan daerah harus saling berkoordinasi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta memastikan bahwa tidak ada daerah yang keluar dari jalur kesepakatan nasional. Otonomi daerah harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar wawasan Nusantara seperti keadilan, kepentingan bersama, dan kesetiaan dalam kepentingan bersama, sehingga dapat meningkatkan harmonisasi hubungan pemerintah dan pemerintah daerah. Otonomi daerah juga dapat membangkitkan kesadaran identitas, yaitu bangga dengan suku asalnya. Kesimpulan, secara konsepsional, wawasan Nusantara atau wawasan merupakan wawasan nasionalnya bangsa Indonesia. Perumusan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya disebut wawasan Nusantara itu merupakan salah satu konsepsi politik dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasionalnya bangsa Indonesia dibangun atas pandangan geopolitik bangsa. Pandangan geopolitik Indonesia didasarkan pada konstelasi lingkungan tempat tinggalnya yang menghasilkan konsepsi wawasan Nusantara. Jadi, wawasan Nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.